Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Apple mulai perkenalin RAM yang pakai teknologi Unified Memory sejak SoC Apple M1 di tahun 2020 silam. Beda sama RAM jenis konvensional, RAM yang pakai teknologi Unified Memory di SoC Apple M1 nggak cuma bisa diakses pakai CPU, tapi juga unit pemrosesan lain yang ada di SoC, termasuk GPU dan lain-lain. Ini bakal ningkatin kecepatan prosesnya secara signifikan. Beberapa pengguna MacBook juga bisa ngerasain langsung benefit dari RAM Unified Memory yang terinstall di sistem mereka. Peningkatan RAM-nya juga gokil, dari 8GB jadi 12GB. Ini bakal bermanfaat banget buat pengguna profesional multitasking atau lancar. Informasi terbaru soal kinerja SoC Apple A17 Bionic udah muncul melalui bocoran hasil pengujian Geekbench 6. Bocoran ini di-spill sama pengguna Twitter dengan akun @navin_tech_wala yang pamer skor pengujian dari perangkat yang diduga sebagai iPhone 15 Pro. Hasil pengujian Geekbench 6 nunjukin kalau iPhone 15 Pro yang ditenagai sama Apple A17 Bionic cetak skor 3.259 poin di pengujian single core dan 7.666 poin di pengujian multi-core. Skor ini cukup meningkat dari pendahulunya, A16 Bionic, yang punya skor 2.531 dan 6.460 poin pada pengujian yang sama. Ini artinya Apple A17 Bionic nawarin peningkatan performa single core sebesar 30% dan performa multi-core sebesar 18%. Salah satu faktornya penambahan satu inti GPU yang beralih ke N3B atau 3 nanometer. Bagaimana? Makin gak sabar melihat performa iPhone 15 series yang menggunakannya? MediaTek lagi nyiapin Dimensity 9300, calon SoC flagship MediaTek yang bakal jadi saingannya Snapdragon 8 Gen 3 punya Qualcomm. Beberapa bocoran soal SoC flagship terbaru ini udah mulai bermunculan. Salah satunya yakni soal dukungan RAM. SoC ini digadang-gadang bakal jadi SoC pertama dengan dukungan RAM LPDDR5T. Ini ngasih bandwidth memori yang besar banget, yakni mencapai 9,66 Gbps. Tapi SoC ini masih punya backward compatibility ke standar memori sebelumnya LPDDR-X. Jadi, produsen bisa leluasa buat ngatur konfigurasi yang bakal digunain sama sistem, biar lebih hemat biaya sama produk yang dipakai. Konfigurasi core-nya sendiri terdiri dari 8 inti CPU, dengan konfigurasi 4 core Premium Cortex X4 dan 4 core Performance Cortex A720. Nggak ada core efisien ya, semuanya power core. Selain itu, SoC ini juga dilengkapi sama GPU ARM Immortalis G720 yang dukung fitur Ray Tracing. Penasaran sama performanya? Kita tunggu saja kehadirannya. Google diprediksi bakal rilis Pixel 8 series dalam waktu dekat. Bocoran terbarunya nih, ponsel ini akan punya fitur anyar, Audio Magic Eraser buat video editor dalam aplikasi Google Photos bawaannya. Lewat bocoran video iklan berdurasi 14 detik, kita diperlihatkan soal kemampuan fitur satu ini. Secara garis besar, fungsi Audio Magic Eraser ini buat meminimalisir noise suara video yang kita edit. Cara kerjanya, setelah Google Photos identifikasi masing-masing jenis suara, bakal muncul slider di mana pengguna bisa atur tingkat noise. Suara people dan music juga bisa kita atur. Detail lebih lanjut pastinya bakal diungkap waktu Pixel 8 series dirilis nanti ya. Kemungkinan sih bulan Oktober nanti. Kira-kira bakal seefektif apa fitur Audio Magic Eraser ini buat ngilangin suara noise? Tecno bisa dibilang jadi pemain baru di pasar smartphone lipat. Tapi yang bikin mereka makin menarik adalah harganya yang jauh lebih bersahabat ketimbang para pesaingnya. Melansir dari Gizmo China, Tecno Phantom V Flip yang lagi dipersiapin bakal punya layar cover unik berbentuk bulat dengan penempatan di dalam cincin kamera belakangnya. Layar luar tersebut dilaporkan bakal punya ukuran 1,32 inci, yang mana ini relatif kecil buat ponsel lipat flip generasi sekarang kayak Samsung Galaxy Z Flip 5 atau Oppo Find N2 Flip. Rumornya, ponsel ini bakal mengusung layar internal berukuran 6,9 inci AMOLED. Sementara chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 8050 yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Baterai dual battery dengan total kapasitas 4000 mAh. Perkenalan resminya nanti bulan Oktober 2023.
Amazon baru aja umumin fitur AI generatif di websitenya yang memungkinkan pengguna buat baca ringkasan dari semua ulasan produk dengan lebih mudah dan efisien. Lewat fitur AI generatif ini, Amazon nyoba buat kasih paragraf rekap yang nyorotin tema utama umum dari berbagai ulasan dan umpan balik pelanggan lain di sebuah produk. Dengan fitur ini, pengguna bisa langsung tahu garis besar dari ulasan yang dituliskan sama konsumen lain, tanpa harus ngecek semua ulasan satu persatu secara manual. Ringkasan ini juga bisa dilakukan berdasarkan tag yang dapat diklik, sehingga nantinya pengguna bisa baca ringkasan ulasan dengan tema yang lebih spesifik. Tujuan Amazon kasih fitur ini biar calon pelanggan bisa dengan mudah ambil keputusan buat beli produk. Fitur ini baru tersedia di Amerika Serikat. X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter bikin kebijakan baru ad sharing revenue buat pengguna X Premium. Kebijakan baru ini dianggap bakal lebih mempermudah para content creator di platform X buat dapat monetasi. Sekedar informasi, X Premium yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter Blue adalah layanan langganan bulanan dengan biaya $8 yang memungkinkan pengguna buat dapat fitur-fitur tambahan. Tapi langkah-langkah ini enggak sepenuhnya sukses karena hampir separuh dari pengguna yang berlangganan punya kurang dari 1.000 followers. Ini jadi hambatan buat para pengguna yang mau memonetisasi konten mereka. Persyaratannya buat 5 juta impresi dalam 3 bulan terakhir dan 500 pengikut. Nggak cuma itu, minimal batas pembayarannya jadi $10 saja. Nah, buat konten creator pemula, menurut kalian bakal untung nggak langganan $8 buat konten? Perpustakaan digital non-profit Internet Archive baru aja kena tuntutan dari sejumlah label musik populer karena udah melanggar aturan ngelakuin digitalisasi terhadap sejumlah besar musik jadul ke internet. Adapun label musik yang menuntut website ini termasuk Sony Music Entertainment dan Universal Music Group nuntut Internet Archive karena udah ngelakuin pelanggaran hak cipta. Kenapa? Karena sengaja mengunggah, mendistribusikan, dan mentransmisikan secara digital rekaman musik yang dibuat sebelum tahun 1972. Secara spesifik, tuntutan ini jatuh ke project The Great 78 Project, di mana Internet Archive lakuin digitalisasi sama musik atau rekaman dari piringan hitam 78 RPM. Di rekaman ini, ada musik-musik jadul kayak punyanya Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, dan Billie Holiday. Tuntutannya sampai $150.000 dan bisa nambah sampai $372 juta. Wah, ngeri juga ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.